Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Keluarga besar SMP 48 Jakarta yang saya banggakan, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa TV 48 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita terus bersolawat, kita berharap kelak nanti di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, sementara kita tidak bisa hanya mengandalkan ibadah kita waktu di dunia, maka di saat itu kita butuh pertolongan dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, pemirsa TV 48 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang sejak 2 bulan lalu sudah kita baca, sering kita ucapkan, baik di masjid, di musola maupun di rumah kita. Doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jauh-jauh hari kita sudah minta sama Allah supaya kita sampai dan bertemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, jika Ramadan sudah berada di depan kita, Ramadan sudah ada bersama kita, apa yang harus kita lakukan? Ibadah apa yang sudah kita kerjakan? Dan target-target apa yang akan kita capai sampai akhir Ramadan nanti? Apakah ketika Ramadan kita senang, hati kita bahagia, atau justru biasa-biasa saja? Kalau ada tamu ke rumah kita, maka tuan rumah yang baik tentu kita akan melayaninya, bertutur kata yang baik, bahkan kita memberikan makanan, minuman, dan mempersilahkannya masuk. Begitu juga dengan Ramadan. Orang beriman tentu akan menyambutnya dengan senang, gembira, bahagia ketika Ramadan datang. Nah, maka pada kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan ada 3 tipe manusia ketika menghadapi Ramadan. Yang pertama, manusia yang ketika Ramadan datang hatinya biasa-biasa saja. Ramadan datang, tapi dia biasa-biasa saja sikapnya. Orang seperti ini ada atau tidak Ramadan, tidak ada yang istimewa bagi dia. Ibadahnya ikut dilaksanakan. Orang-orang puasa, dia puasa. Orang-orang tarawih, dia tarawih. Tetapi ketika dia sahur, rasanya biasa aja. Ketika berbuka, biasa aja. Padahal kita kalau mau menjelang puasa, rasanya senang, bahagia. Kenapa? Dari pagi kita nahan minum, nahan makan, dan hal-hal yang lain yang membatalkan. Tentu ketika mau berbuka kita berbahagia. Semua makanan kita kumpulkan, semua minuman ada di hadapan kita. Tetapi orang tadi tidak, semuanya biasa-biasa saja. Maka bisa jadi pahala yang didapatkan pun biasa-biasa saja. Bahkan ada potensi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa
tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya haus dan lapar. Sayang saudara, dari pagi kita puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi pahalanya tidak ada, tidak dapat apa-apa, hanya yang dirasakan haus dan lapar. Saudara kaum muslimin, pemirsa TV 48 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tipe manusia yang kedua, yaitu ketika Ramadan datang, hatinya luar biasa. Artinya mereka senang, bahagia, bahkan antusias ketika Ramadan mau datang. Maka berbagai ekspresi biasanya di masyarakat dilakukan. Ada yang sekedar mengucapkan marhaban ya Ramadan, ada yang sampai membuat spanduk dengan ukuran yang besar dipasang di depan rumahnya. Bahkan ada satu kelompok masyarakat yang ketika Ramadan mau datang membuat kegiatan pawai obor. Silakan berbagai ekspresi dilakukan, yang penting tidak menyalahi aturan. Tetapi bagaimana menyambut Ramadan bukan hanya dengan hal yang positif, tapi juga mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, siswa-siswi SMP 48 Jakarta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan mengundang ustaz, mengundang kiai. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat, memberikan ilmu ketika nanti Ramadan, amalan-amalan apa yang akan dijalankan dan bagaimana caranya. Lalu undang anak yatim, undang jompo-jompo, janda-janda, undang semua, berikan bingkisan, berikan hadiah. Begitu senang mereka ketika Ramadan mau datang, mereka dapat bingkisan. Maka tanpa diminta, mereka akan memberikan doa-doa terbaik buat kita. Nah, kemudian kenapa mereka begitu senang, antusias ketika Ramadan datang? Karena mereka tahu orang yang senang dalam menyambut Ramadan, jasadnya haram masuk neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang senang ketika Ramadan datang, haram baginya jasadnya masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian mereka senang datangnya Ramadan karena mereka tahu di dalam bulan Ramadan ketika kita berpuasa, dosa-dosa kita akan diampuni. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mereka senang ketika Ramadan datang karena mereka tahu bahwa pada malam Ramadan ada satu malam yang ketika kita beribadah pada malam itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih baik daripada keutamaan 1000 bulan. Mereka tahu, mereka senang karena mereka tahu bahwa di dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Belum lagi pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Dan ini menjadi motivasi buat mereka-mereka yang senang, gembira ketika Ramadan datang. Saudara kaum muslimin, pemirsa TV 48 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tipe manusia yang ketiga, ketika Ramadan datang, hatinya menyesal, tidak senang ketika Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Karena
ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan mereka merasa terganggu. Malam-malam lagi ngantuk-ngantuk harus sahur, siangnya puasa dari pagi sampai sore, jelas tidak makan, tidak minum, yang biasanya itu semua dilakukan. Kemudian ada tarawih, belum lagi speaker-speaker di masjid musola, mereka merasa berisik, terganggu, maka mereka tidak senang. Maka mereka harapannya kalau bisa tidak ada Ramadan selama setahun ini. Kalau kita berharap semua bulan adalah Ramadan. Kenapa? Karena tahu banyak kemuliaan-kemuliaannya. Nah, maka kalau bisa saya pesan orang model begitu, jangan lama-lama di dunia. Saudara, kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berpoyah-poyah. Kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan pada bulan Ramadan ini, dan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.